Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 96. Tentu saja, aku bisa memberimu 1 hari ekstra jika kamu pergi kencan buta dan menikah. Jess memutus panggilan bos sekaligus sahabatnya. Zachary mencoba menyesatkannya. Itu tidak akan terjadi padanya. Zachary hanya menikah dengan tergesa-gesa karena neneknya yang menyuruhnya melakukannya. Nenek May sangat menyukai Serenity, sehingga dia mengorbankan pernikahan cucu kesayangannya. Setelah memberikan arahan kepada Josh, Zachary turun dari mobil dan pergi mengambil makanan ringan. Saat Serenity kembali, Zachary sudah menyiapkan makanan ringan untuknya di dalam mobil. Perjalanan pulang pergi akan memerlukan waktu. Makanlah. Jangan membuat dirimu kelaparan karena masalah kecil. Serenity bertanya, apa kamu sudah makan? Ya. Zachary makan secukupnya untuk menghentikan rasa laparnya. Jajanannya tidak sesuai dengan keinginannya. Melihat Zachary sudah kenyang, Serenity mengambil sendiri makanannya. Zachary fokus dengan kemudinya, sementara Serenity mengisi perutnya. Kampung halaman Serenity berjarak lebih dari 1 jam. Perjalanan melalui jalan raya dari Wilspun. Sudah hampir 10 tahun sejak Serenity kembali ke tempat itu. Kakak beradik ini dulunya akan kembali pada liburan musim panas. Namun kepulangan mereka biasanya disambut dengan sikap dingin kakek nenek. Kakek nenek mereka tidak mau memberi mereka makan. Jetty, Liberty, dan Serenity harus mencari makanan sendiri. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saat kakak dan nenek mereka membuang barang-barang mereka dari kamar untuk dijadikan tempat penyimpanan. Kakak beradik itu tidak punya tempat tinggal ketika mereka kembali dengan kepergian orang tua mereka. Kakek nenek mereka adalah keluarga terdekat gadis itu. Mereka tidak hanya menolak untuk mengasuh gadis-gadis tersebut, tetapi mereka juga mengusir gadis-gadis tersebut dan menempati rumah yang ditinggalkan oleh orang tua gadis-gadis tersebut. Liberty dan Serenity tidak memiliki hubungan dekat dengan masyarakat setempat sejak mereka masih muda. Meskipun beberapa orang merasa kasihan terhadap saudari-saudari tersebut, mereka tidak berdaya untuk membela diri dari kakek dan nenek. Nenek Serenity mempunyai sifat pemarah dan mulut yang keji. Tidak banyak masyarakat yang berani menginjak kaki sang nenek. Kakak beradik itu juga tidak diperkenankan berziarah ke makam orang tuanya atau melihat surat wasiat orang tuanya dengan alasan masih muda. Bahkan, sang kakek dan nenek memberanikan diri untuk menyebutkan salah satu sepupu dari saudara perempuan tersebut sebagai anak angkat dari orang tua mereka yang telah meninggal. Dalam keadaan seperti itu, Serenity dan Liberty tidak punya alasan untuk pulang. Jika Serenity mengingatnya dengan benar, yang disebut anak angkat adalah John. Kakek nenek melakukannya agar John mengambil alih rumah, tanah, dan pertanian yang ditinggalkan oleh orang tua Serenity. Zachary adalah orang asing di daerah pedesaan. Sementara banyak yang tidak mengenali Serenity karena dia sudah lama tidak kembali. Ini memberi Serenity akses penuh untuk mengambil foto kediaman pamannya. Saat itu, kakek neneknya mengambil uang asuransi orang tuanya dan membaginya kepada pamannya. Para paman menggunakan uang itu untuk membangun rumah baru dan memulai bisnis. Keadaan membuat mereka menjadi lebih baik dalam menjalani hidup. Sekarang, para paman tinggal di villa mereka sendiri. Mereka memiliki kehidupan paling mewah di komunitasnya, menjejakkan kaki kembali ke tempat yang pernah ia sebut sebagai rumah. Serenity berdiri di depan gerbang dan menatap rumah yang dibangun oleh orang tuanya. Kenangan akan orang tuanya membanjiri pikirannya dan memenuhi dadanya. Dengan rasa putus asa yang menyesakkan, tenggorokannya terasa tercekat saat air mata berlinang karena cahaya. Zachary berdiri tidak terlalu jauh di belakang dan mengawasinya dengan tenang. Mengetahui bahwa emosinya sedang naik turun, Zachary tiba-tiba terdorong untuk menawarkan kenyamanan dan bahu untuk menangis. Waktu berlalu. Seorang wanita tua sedang lewat ketika dia melihat Serenity. Dia berhenti untuk melihat lebih dekat sebelum berseru kegirangan. Apakah kamu? Bab 97. Serenity dengan cepat menyeka air matanya sebelum berbalik menatap wanita itu. Serenity segera mengenalinya. Anda pasti Nyonya Deli. Wanita itu adalah salah satu teman dekat ibu ketika ibu masih hidup. Ini aku. Kamu kembali.
Bu Deli sangat ramah terhadap Serenity. Apakah kamu ingin datang ke tempatku untuk bertemu? Dia melihat ke dalam rumah dan berkata kepada Serenity, saya mendengar nenekmu sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit di kota. Kakekmu dan pamanmu membuat keributan saat mengirim nenekmu ke sana. Mereka semua mengambil mobil mereka. Orang mungkin salah mengira mereka pergi ke pesta pernikahan atau liburan. Aku belum pernah melihat mereka begitu proaktif. Tapi entah bagaimana, mereka sangat bersemangat saat nenekmu jatuh sakit. Mereka hanya membuat pertunjukan untuk kita. Bu Deli tidak tahu apa-apa tentang tweetan lain itu, karena dia tidak punya internet. Tweet viral tersebut baru beberapa jam muncul sehingga belum menyebar luas. Bu Deli, apakah mereka biasanya mengabaikan kakek dan nenek saya? Mereka hanya mengunjungi kakek nenek Anda selama liburan. Kakek Anda memiliki uang pensiun dan sisa uang dari asuransi orang tua. Anda, kakek nenek Anda tidak perlu khawatir. Saya dengar mereka memiliki tabungan $400.000. Nyonya Deli menunjuk ke arah villa dan berkata, villa itu milik pamanmu. Mereka adalah orang terkaya di komunitas kita. Kakakmu suka membual tentang anak dan cucunya. Kalau bukan karena uang asuransi orang tuamu, apakah ini pacarmu? Ibu Deli percaya bahwa Paman Serenity hanya mempunyai segalanya karena kakek dan neneknya mengambil separuh uang asuransi dan membaginya dengan putra mereka tanpa mempedulikan Serenity dan Liberty yang baru saja kehilangan orang tua mereka. Baru setelah itu, para paman memiliki dana dan sarana untuk membangun karier mereka. Semua kerabatnya sekarang memiliki aset senilai lebih dari 1 juta. Berbeda dengan Serenity dan Liberty yang kehilangan orang tua dan rumah mereka. Sudah lama sejak Nyonya Deli mendengar dari saudara perempuannya. Kini setelah Serenity kembali, Bu Deli merasa senang sekaligus kasihan padanya. Tapi apa yang bisa Bu Deli lakukan? Ini suamiku, Zachary. Bu Deli berseru kegirangan. Oh, kamu sudah menikah? Kapan? Kami baru saja mendapatkan surat nikah, tapi resepsinya belum dilaksanakan. Begitu, orang tuamu akan senang melihatmu menikah. Loh, orang tuamu adalah orang yang baik tetapi pergi sebelum waktunya. Kerabatmu benar-benar mengambil keuntungan dari kamu dan saudara perempuanmu. Aku sudah menunggu keadilan ditegakkan. Mereka harus mendapatkan apa yang pantas mereka terima atas semua keburukan yang telah mereka lakukan. Sayang sekali karma tidak pernah kembali. Zachary mengangguk pada Bu Deli sebagai salam. Sebelum mengeluarkan ponselnya untuk mengetuk fungsi rekaman suara, diam-diam dia merekam percakapan antara Bu Deli dan Serenity. Dengan Bu Deli menyampaikan undangan hangat, pasangan itu pergi ke rumahnya dan tinggal untuk makan malam. Setelah makan malam, Nyonya Deli berbisik kepada Serenity, saya lega Anda dan Liberty baik-baik saja sekarang. Anda harus berhati-hati agar kakek nenek Anda tidak mengetahuinya. Nenek Anda sakit. Saya pikir ini adalah kanker hati stadium awal. Operasinya mungkin menghabiskan banyak uang. Jika mereka tahu keberadaan Anda dan saudara Anda, mereka tidak akan tahu malu untuk membuat Anda dan Liberty membayarnya, meskipun mereka memiliki lebih banyak uang. Bab 98. Dulu, kakek nenekmu bilang kamu tidak perlu membantu biaya hidup mereka jika kamu membagi setengah dari uang asuransi. Lagi pula, nenekmu dikaruniai banyak anak. Kalian para gadis tidak boleh membayar mahal uang untuk tagihan medisnya. Orang tuamu masih berada di kamar mayat. Ketika mereka menyita sebagian dari uang darah dan memonopoli rumah dan tanahmu, mereka bahkan tidak mau menerimamu atau membiarkanmu mengunjungi makam orang tuamu. Jangan merasa sedih karena tidak menginjakkan kakimu. Sebagai teman dekat Ibu Serenity, Bu Deli pun mengetahui kejadian saat itu. Begitu para paman mendapatkan uang tunai tersebut, mereka tidak ingin ikut serta dalam pemakaman. Karena orang tua Serenity meninggal dalam kecelakaan mobil yang mengerikan. Paman-pamannya berpura-pura sakit atau membuat semacam alasan untuk menghindari tanggung jawab. Wali kota lah yang harus turun tangan dan memberitahu keluarga tersebut. Karena masyarakat memandang mereka dengan pandangan menghakimi. Para paman dengan enggan membantu membereskan urusan pemakaman. Ya, itu konyol. Setelah mengetahui bahwa Serenity telah kembali,
Beberapa warga kota mampir ke rumah Bu Deli untuk bertemu kembali. Mereka tidak perlu takut karena kakak dan nenek Serenity tidak ada. Berbicara tentang peristiwa penting itu, semua orang tak henti-hentinya bertukar pandangan. Mereka mencerminkan simpati mereka terhadap Liberty dan Serenity. Melalui narasinya, Zachary merekam percakapan tersebut. Dia juga memberitahu warga kota tentang tweet viral tersebut dan rekaman percakapan. Mereka akan menjadi bukti untuk melakukan pembalasan. Setelah mengetahui bahwa Zachary merekam suara mereka, penduduk kota merasa dikecewakan karena tidak ada cara untuk lari dari keluarga Hunt. Mereka sebaiknya mengambil kesempatan itu dan membantu Serenity. Semua orang menceritakan secara rinci tentang kelakuan buruk para keluarga Hunt terhadap Serenity dan Liberty, sehingga Zachary dapat memiliki bukti untuk mengajukan kasus yang kuat. Sementara itu, Nyonya Hunt tua duduk di tempat tidur di bangsal rumah sakit umum Willspoon, tampak hidup dan sehat. Meski menderita kanker hati, Nyonya Hunt tua tetap bersikap positif. Kankernya masih dalam tahap awal, sehingga penyakitnya belum menyerangnya. Pak Hunt tua sedang mengupas apel untuk istrinya sambil bertanya pada cucu tertuanya. Mike, bukankah kamu bilang rencanamu pasti berhasil? Sudah lama berlalu, tapi Serenity dan Liberty belum memberi kami uang. Nenekmu akan menjalani operasi dalam 2 hari. Biaya operasi dan perawatan pasca operasi beberapa ratus ribu dolar. Gadis-gadis itu pasti baik-baik saja mengingat mereka sudah berada di kota selama bertahun-tahun. Mereka harus menanggung biayanya, apapun yang terjadi. Tuan Hunt tua masih mengusung nilai-nilai tradisional patriarki, meski tidak ditampilkan pada hari-hari biasa. Namun, keyakinan tersebut muncul ketika uang dipertaruhkan karena enggan membelanjakan uang putra dan cucunya. Pak tua Hunt mengharapkan kakak beradik itu mengeluarkan uang tunai. Kali ini, mereka bertekad untuk membuat Serenity and Liberty membayar. Orang-orang tua masih merasa getir karena Liberty menolak membayar biaya hidup mereka ketika dia menikah 3 tahun lalu. Mike berkata dengan tenang, "Jangan khawatir kakek, efeknya mulai terlihat. Saya meminta teman saya untuk membantu saya dengan tweet tersebut. Ini masih viral di Twitter." Banyak netizen yang menyebut kekejaman dan rasa tidak berterima kasih kepada mereka. Mereka menyebutkan bahwa anjing peliharaan lebih setia daripada saudara perempuan itu. Mike merasa puas membaca tweet yang mengutuk kedua saudari tersebut. Itu adalah balasan karena telah memblokir nomornya. Saya akan meminta John untuk menulis tweet lagi. John adalah seorang eksekutif senior di anak perusahaan Stone Group. Dia punya sekretaris yang bisa menulis artikel bagus. Netizen selalu menyukai cerita yang bagus. Bab 99. Tidakkah mereka akan mencoba menjelaskan diri mereka sendiri secara online? Pak tua Hunt bertanya. Internet adalah dunia yang asing bagi orang tua. Namun, dia tahu cerita yang diunggah cucunya di Twitter itu dibuat-buat. Dia khawatir kakak beradik itu akan meluruskan fakta dan meninggalkan keluarga Hunt tanpa uang dan harga diri pada akhirnya. Siapa yang akan mempercayainya? Kami menyewa media untuk menulis komentar buruk dan menumpahkan kotoran pada Serenity dan Liberty. Netizen akan meledakkan mereka sampai ke kematian datang jika mereka online. Nyonya Hunt tua menimpali. Mike, gunakan ponselku dan telepon Serenity lagi. Lebih baik dia mengirimkan uangnya sekarang juga. Jika dia tidak ingin menghadapi kemarahan publik, Liberty mungkin tidak punya banyak uang karena dia punya keluarga. Katakanlah kamu akan menghapus tweet itu dengan imbalan 600 ribu dolar atau bersiaplah untuk dirusak. Dia tidak akan bisa menunjukkan wajahnya di depan umum. Pak tua Hunt menambahkan, "Kakek, kita tidak seharusnya orang yang akan menelpon mereka. Kami hanya bisa mendapatkan apa yang kami inginkan jika mereka menghubungi kami." Mike yakin tweet yang sedang tren itu seharusnya bisa memaksa sepupunya keluar dari persembunyiannya. Pak Hunt tua yakin Mike ada benarnya setelah memikirkannya. Orang yang mengambil langkah pertama akan menjadi pecundang. Nyonya Hunt tua merenung sejenak sebelum berkata, orang mungkin tidak mengenali mereka karena foto yang Anda gunakan sudah berumur lebih dari 1 dekade. Liberty lebih mirip ibunya saat terakhir kali saya melihatnya. Serenity mirip dengan ayahnya.
Mike menjawab tanpa daya. Itulah satu-satunya foto mereka yang kami miliki. Mereka tidak lagi berhubungan setelah berusia 18 tahun. Di mana saya bisa menemukan foto terbaru? Kakak beradik itu banyak berubah setelah mereka mencapai usia dewasa. Ah, kenapa tweetnya keluar dari trending list? Mike menyaksikan tweet tersebut turun di peringkat tren. Itu jatuh beberapa tempat lagi beberapa menit kemudian, ketika dia menyegarkan situsnya. Dengan tweet yang akan dikeluarkan dari trends, dia segera menelpon temannya. Meski mendapat jawaban, Mike tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang telah terjadi? Pak Tuahan bertanya dengan cemas. Apakah ceritanya tidak lagi menjadi tren? Karena Serenity dan Liberty tidak lagi menjadi berita? Mike menyebutkan bahwa ada beberapa netizen yang membela kakak beradik tersebut ketika cerita tersebut menjadi viral. Orang-orang ini jelas mengenal Serenity dan Liberty secara pribadi. Rupanya, tweet viral di depan kita tidak mendapatkan banyak daya tarik setelah tweet kita meledak. Jadi tweet kita harus didorong ke bawah. Tweet viral itu adalah gosip tentang pewaris terkaya di Witherspoon dan pewarisnya Groupstown. Itu adalah Ellistown. Dia akhirnya membuat berita dengan Zachary, tetapi cerita tentang sepasang cucu perempuan yang tidak tahu berterima kasih mencuri perhatiannya. Dipiku oleh kemarahan, dia berusaha keras untuk menghapus lalu lintas dari tweet Hans. Berkat campur tangan Elise, tweet Hans dengan cepat turun dari daftar trending. Satu-satunya pilihan Mike adalah mencari bantuan dari teman-teman medianya untuk membagikan tweet tersebut, sehingga ceritanya dapat menjangkau halayak yang lebih luas. Serenity dan Zachary tiba kembali di kota saat malam tiba. Ayo kita makan malam. Zachary berkata dengan lembut, kita akan makan malam di restoran sebelum pergi ke rumah kakakmu. Terdengar bagus untukku. Sepanjang hari, Serenity mengamati pendekatan Zachary dalam menangani berbagai hal dan mulai menaruh kepercayaan padanya. Zachary dingin dan pendiam, namun tetap tanggap dan memperhatikan perasaannya. Dia memastikan dia juga tidak pernah kelaparan. Dia membawa Serenity ke restoran mewah. Pasangan itu memilih meja di dekat jendela untuk duduk. Mereka baru saja memesan dari menu ketika telepon Zachary berdering. Itu nenek. Zach, kamu bersama Seren? Saya pikir dia mematikan teleponnya. Bab 100. Zachary diam-diam menyerahkan teleponnya kepada Serenity. Dengan banyaknya netizen yang meledakkan ponsel Serenity dengan pesan teks dan panggilan. Ponselnya kehabisan baterai. Serenity setidaknya bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Tetapi teman dan keluarganya kesulitan untuk menghubunginya. Siapa ini? Nenek? Jawab Zachary. Serenity mengambil telepon dan menyapa. Nenek, aku baru saja online dan mengetahui tweet itu Serenity. Kamu baik-baik saja. Apakah Anda memerlukan bantuan? Beritahu saja Zachary. Dia telah berkecimpung di dunia bisnis untuk mengenal banyak CEO besar. Sangat mudah baginya untuk menyelesaikan masalah. Jangan malu untuk bertanya, kamu sudah menikah? Kamu bisa memberitahuku jika dia tidak membantu dengan bantuan kecil ini. Aku akan menghajarnya. Nenek May baru mengetahuinya sekarang. Hal ini terutama karena kisah viralnya tidak sampai sejauh ini. Ditambah lagi, postingan tabloid tentang Zachary dan Elise mengalihkan perhatian dari tweet tersebut. Hal itu juga tidak berdampak banyak ketika di-retweet oleh pers. Nenek mengetahui dari kalem bahwa cucu menantu kesayangannya dianggap buruk oleh kerabatnya. Aku baik-baik saja nenek, ini bukan masalah besar. Aku bisa mengatasinya, dan Zachary sangat membantu. Dia selalu bersamaku sepanjang hari. Nana menjawab sambil tersenyum. Senang mendengar bahwa anak laki-laki itu mempunyai hati dan daya tarik tersendiri sebagai suamimu, tapi dia punya pemikiran berbeda. Nenek May menantikan hari-hari di mana hubungan mereka akan berkembang. Setelah pasangan tersebut menghabiskan lebih banyak waktu bersama, cucunya harus selalu ada untuk menghilangkan masalah Serenity. Itu adalah kesempatan sempurna untuk mengembangkan perasaan satu sama lain. Cucu laki-lakinya akan menemukan daya tarik dari kemandirian Serenity dan pemberdayaan diri yang pantang menyerah. Sementara Serenity akan mengetahui bahwa cucunya memiliki sentuhan lembut yang tersembunyi di balik penampilan luarnya yang keras.
Nenek Mei tidak sabar menunggu hari ketika pasangan muda itu menjadi suami istri sejati. Saat itulah dia bisa menyambut cicitnya. Ya, Nenek Mei tidak akan mengatakan itu di depan Serenity. Nenek Mei menutup telepon. Setelah berbicara dengan Serenity, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada cucunya sendiri. Zachary sudah tidak asing lagi dengan sikap pilih kasih nenek. Karena nenek tidak mempunyai cucu perempuan. Dia mencurahkan seluruh kasih sayang kepada cucu menantu satu-satunya dan memanjakan Serenity. Begitu cucu-cucunya yang lain menikah, nenek mungkin juga akan berbagi cintanya dengan cucu-cucunya yang lain. Setelah mendapatkan sesuatu untuk mengisi perut, Zachary mengantar Serenity ke tempat Liberty. Hank belum pulang. Dia mengirim pesan teks ke Liberty, memberitahukan bahwa dia akan pulang terlambat karena ada urusan kerja. Liberty tidak perlu begadang untuknya dan harus pergi tidur bersama anak itu. Liberty tidak lagi mengandalkan suaminya untuk membantu atau menghiburnya. Namun, dia mengkhawatirkan adiknya. Dengan Serenity dan Zachary di sini, Liberty menghela napas lega. "Di mana kamu tadi, Seren?" "Saya melakukan perjalanan kembali ke kampung halaman kita dan mengumpulkan beberapa bukti yang mendukung kita." "Apakah kamu baik-baik saja, Kakak?" Liberty menjawab, "Ya, saya telah terputus dari dunia saat saya merawat Sonny selama bertahun-tahun. Saya jarang keluar, jadi itu tidak terlalu mempengaruhi saya. Suasana sepi sejak saya mengganti nomor telepon saya." Tweet tersebut tidak bertahan lama di daftar trending, namun mulai beredar lagi setelah pers me-retweetnya. "Saya mempunyai seorang mantan kolega yang melihat postingan tersebut dan membagikan tautannya kepada saya, menanyakan apakah tweet tersebut berbicara tentang kita." Serenity mendidih karena marah. Orang-orang ini tidak punya rasa malu. Jadi, kerabatnya tidak akan melepaskannya. "Ya, Kakak, bisakah kamu membawakanku buku harianmu? Sudah saatnya kita bermain bola." Bab 101. Liberty berkata, ada bagian kedua di tweet. Ceritanya bercerita tentang nenek yang dirawat di rumah, sakit dan bersiap untuk operasi pada tanggal yang telah ditentukan. Setelah menerima bantuan dari netizen yang baik hati, netizen benar-benar mencaci maki kita, menyebut kita tidak tahu berterima kasih. Tampaknya, kakek dan nenek berjuang keras untuk membesarkan kita, namun kita tidak memberikan imbalan apapun kepada mereka setelah kita menghasilkan sesuatu untuk diri kita sendiri. Kita bahkan tidak mengunjungi nenek sekarang karena dia sakit di rumah sakit. Mereka mengatakan kita tidak berperasaan dan mengecewakan kakek nenek serta orang tua kita yang telah meninggal. Liberty mengalami luka yang lambat setelah menelusuri komentar netizen sepanjang hari. Itu sangat menyakitkan terutama ketika orang tuanya ikut terlibat. Ibu dan ayah adalah anak yang jauh lebih baik bagi kakek dan nenek dibandingkan pamannya ketika mereka masih hidup. Namun, inilah perlakuan yang diterima ayah dan ibu dari nanak dan kakek setelah mereka meninggal. Kakak, jangan baca apa yang dikatakan para netizen. Mereka tidak mengetahui kebenaran dan akan percaya apa saja tanpa menyadari bahwa mereka sedang dimanfaatkan. Para netizen ini berpikir bahwa mereka sangat benar dan baik hati. Mereka hanya pion untuk menyakiti orang yang tidak bersalah. Serenity menatap tajam ke mata Zachary sebelum berbalik untuk menghibur kakaknya. "Jangan sia-siakan perasaanmu pada mereka. Kakak, kita sudah tahu orang seperti apa mereka. Saya akan menyusun buku harian Anda sekarang dan memberi mereka satu dosis obat untuk mereka sendiri." Zachary berkata pada saat yang tepat. "Saya kenal banyak orang di media. Kita akan melawan api dengan api." Dia juga akan memperluas jangkauannya sehingga semua orang tahu bahwa keluarga Hon adalah monster tanpa ampun. Apakah karier sepupu Serenity akan maju? Zachary ingin sekali melihat apakah masa depan mereka sama terjaminnya seperti sekarang. Setelah ini, dia tidak akan memenuhi reputasinya yang kejam jika Zachary tidak menghancurkan keluarga Hunt. Serenity mulai mengumpulkan bukti-bukti, mengambil foto buku harian Liberty, beserta rekaman suaranya untuk diposting di Twitter. Tak lama kemudian, jawaban cucu perempuan yang tidak tahu berterima kasih itu menjadi viral dengan bantuan Zachary. Tweet tersebut bahkan mengesampingkan gosip tentang Zachary dan Elise.
menempati posisi nomor 1 di daftar trending. Buku harian Liberty merinci kebenaran peristiwa tersebut. Baru berusia 15 tahun pada saat itu. Tulisan tangan Liberty mencerminkan usianya. Hilangnya kepergian orang tua dan kerabat mereka secara tiba-tiba meminta bagian dari uang asuransi. Membuka mata kakak beradik tersebut terhadap dunia yang penuh bahaya. Bab 102. Keputusasaan, kemarahan, kesedihan, dan ketidakberdayaan tidak hilang begitu saja. Air mata memenuhi mata Serenity saat dia membuka-buka buku harian kakaknya. Sementara kisah masa lalu membanjiri pikirannya. Keluarga pihak ayah dan pihak keluarga ibu saling bertengkar karena uang asuransi. Mereka semua berusaha mendapatkan potongan yang lebih besar. Tidak ada yang peduli pada Serenity dan aku. Tidak ada yang berbicara tentang mengadopsi kami dan merawat kami. Ibu dan ayah sudah meninggal, tapi yang ada di pikiran mereka hanyalah uang. Bagaimana dengan perasaan kita? Apakah ini yang mereka sebut keluarga? Ibu, ayah, pulanglah. Tahukah Anda apa yang putri Anda alami saat ini? Bagaimana kamu bisa meninggalkan aku dan Serenity? Saat itu hujan. Apakah Tuhan merasa kasihan karena aku dan adikku kehilangan orang tua kami? Kami tidak memiliki ibu dan ayah lagi. Aku menangis memanggil ibu dan ayah, tetapi mereka tidak lagi dapat mendengarku. Saya melihat wajah Serenity yang tidak mengerti dan menangis. Dia juga menangis. Serenity bertanya padaku kapan ayah dan ibu akan pulang. Dia merindukan mereka. Aku menggendong adikku dan menangis. Saya mengatakan kepadanya bahwa ibu dan ayah tidak akan pernah kembali. Mereka pergi ke surga dan meninggalkan kami. Kami telah menjadi yatim piatu, anak-anak tanpa ibu dan ayah. Untuk mendapatkan lebih banyak uang, kakak dan nenek berkata bahwa kami tidak akan berhutang apapun kepada mereka jika kami setuju untuk memberi mereka $600.000. Maksud saya, mereka memiliki anak lain yang dapat membantu masa pensiun mereka. Yang mereka inginkan hanyalah uang. Uang lebih penting daripada keluarga. Apakah uang lebih penting daripada cucu perempuan mereka? Uang asuransi itu ditukarkan dengan uang hidup putra dan menantunya. Apakah mereka tidak punya rasa hormat terhadap putra dan menantunya? Dengan banyaknya keributan soal uang, kurasa mereka tidak peduli dengan orang mati karena ayah dan ibu sudah tiada. Akhirnya mereka mengambil uang tersebut. Kakak dan nenek mendapat $600.000. Dan pihak keluarga ibu juga tidak mau ketinggalan. Jadi mereka menginginkan sisa setengah dari uang asuransi. Apa yang akan kita lakukan jika mereka merampas seluruh asuransi jiwa ibu dan ayah? Wali kota tidak tahan lagi dan bersikeras agar sejumlah uang diserahkan kepada kami untuk masa depan dan pendidikan kami. Pada akhirnya, orang tua ibu mengambil $400.000. Mereka juga mengatakan kami tidak perlu bertanggung jawab lagi terhadap mereka dan sebaliknya. Lagi pula ibu bukanlah putri kandung mereka. $400.000 adalah kompensasi untuk membesarkan ibu. Kakak dan nenek memukulku dan Serenity dengan tongkat untuk mengusir kami. Mereka mengatakan bahwa sejak ibu dan ayah pergi, rumah itu sekarang menjadi milik mereka. Aku mencoba membantahnya sambil menangis. Ibu dan ayah yang membangun rumah itu. Kenapa begitu? Bukankah Serenity dan aku tinggal di sana juga? Penduduk kota merasa kasihan pada kami. Tapi mereka tidak bisa membantah nenek, paman, dan sepupu saya berada di pihak kakak dan nenek saya. Penduduk kota disuruh mengurus urusan mereka sendiri. Barang-barang kami terlempar ke lantai. Mereka menghancurkan bingkai foto ibu dan berkata mereka akan membakar foto ibu dan ayah jika kami tidak pergi sekarang. Hujan deras lagi. Sambil memegang foto ibu dan ayah, aku menggandeng tangan Serenity dan membawa koper ringan kami. Kami dengan enggan bergerak maju di tengah hujan. Kami pergi pada akhirnya. Serenity dan aku hanyalah anak-anak. Tidak ada kemungkinan kita bisa mengalahkan orang dewasa. Maafkan aku, ayah dan ibu. Serenity dan aku tidak berguna. Kami bahkan tidak bisa melindungi rumah kami. Netizen bisa membayangkan kejadian tersebut saat mereka membaca antri buku harian Liberty. Banyak yang mengungkapkan dalam komentar bahwa mereka sedih hingga menangis. Ada warga kota yang membela Serenity dan Liberty, menuduh keluarga Han melewati batas.
Akhirnya terlintas di benak netizen bahwa mereka telah dibodohi. Kakek nenek yang dianggap tidak pernah membesarkan cucu-cucu perempuan mereka. Dan mereka juga tidak membiayai pendidikan mereka. Faktanya, kakek nenek mengambil sebagian dari mereka pembayaran asuransi setelah putra dan menantunya meninggal karena kecelakaan. Bab 103. Serenity memasang halaman buku harian kakaknya di Twitter sebagai tanggapan terhadap tweet viral tentang cucu perempuan yang tidak tahu berterima kasih. Selain buku harian Liberty, Serenity juga memberikan bukti dari kampung halamannya untuk membuktikan bahwa kakek dan neneknya menjalani kehidupan yang menyenangkan dengan mengantongi beberapa ratus ribu dolar. Anak-anak mereka juga demikian, termasuk orang terkaya di kota. Zachary tersadar bahwa kamera dashboardnya akan merekam suara sombong Pak Tuahan ketika dia menelepon Serenity. Selagi Zachary dan Serenity sedang dalam perjalanan ke tempat Liberty untuk makan malam, Zachary pergi untuk memeriksanya dan mengkonfirmasi bukti penting lainnya yang terekam. Serenity kemudian mengunggah rekaman percakapannya dengan kakek ke internet. Dia membiarkan netizen marah dan membuat keributan karena itu. Bukan lagi urusannya. Zachary tidak memberikan file keluarga Hunt ke Serenity untuk dipublikasikan secara online. Sebaliknya, dia menyerahkannya ke tangan Josh untuk membeberkan pekerjaan dan pendapatan anak dan cucu keluarga tersebut dengan identitas sesama netizen. Semua daya tarik yang diperoleh dari tweet yang dibuat oleh keluarga Hunt di awal kini menjadi bumerang bagi mereka. Netizen yang sama yang mengecam Liberty dan Serenity karena tidak berterima kasih, kini mengecam poster tweet aslinya. Dengan segala pertaruhannya, teman-teman media, Mike langsung menghapus retweet mereka karena takut terjebak dalam api neraka netizen. Semuanya baik-baik saja sekarang. Kakak, Anda tidak perlu khawatir lagi. Mereka tidak akan pernah meminta uang kepada kita. Satu-satunya alasan mereka datang dan mencari kita adalah untuk meminta maaf dan memohon agar kita mengabaikan semuanya. Serenity menghibur kakaknya. Mereka membuatku mual. Liberty menggendong anaknya yang sedang tidur. Kita telah melakukan bagian kita. Keadilan akan ditegakkan. Saya percaya akan hal itu. Seren, kamu dan Zachary pasti lelah setelah berpergian seharian. Kamu harus cepat pulang dan istirahat. Kalau begitu, pergilah dan bawa Sonny ke tempat tidur. Serenity dan Zachary menunggu sampai Liberty kembali dari menidurkan Sonny untuk mengucapkan selamat malam sebelum pergi. Pergi keluar memang membuat Serenity lelah. Tetap saja, Serenity dengan penuh perhatian bertanya kepada Zachary kapan mereka sampai rumah. Apakah Anda suka makan malam Tuan Yok? Saya bisa memasak. Seorang teman yang membutuhkan memang seorang teman. Zachary telah membuktikan dirinya sebagai penjaga berkali-kali ketika Serenity berada dalam kesulitan. Namun tidak ada percikan api di antara mereka. Belum lagi, kontrak 6 bulan tidak memberi Serenity jaminan masa depan pernikahan mereka. Terlepas dari perasaannya, Zachary telah banyak membantunya dan selalu bersamanya melalui semua itu. Serenity seharusnya berterima kasih padanya. Saya tidak lapar. Zachary menolak. Mata gelapnya terpaku padanya sejenak sebelum dia terdengar berkata, "Istirahatlah lebih awal. Selamat malam. Selamat malam." Setelah pasangan itu mengucapkan selamat malam, Zachary kembali ke kamarnya. Saat Serenity berdiri di sana dan mengawasinya menutup pintu, suara pintu dikunci membuat Serenity menertawakan dirinya sendiri. Mereka hanya sedikit lebih dari orang asing. Dia membantunya dalam tugasnya sebagai suaminya dan tidak lebih. Bab 104. Alih-alih mundur ke kamarnya, Serenity malah pergi ke balkon dan duduk di ayunan sambil menatap bunga dan bintang di malam hari. Setelah menenangkan diri, Serenity bangkit dan pergi ke kamarnya. Itu adalah malam yang tenang dan damai bagi pasangan muda itu. Sementara itu, di rumah sakit, keluarga Hunt terjebak dalam badai media. Sirkus media tempat mereka menyeret Liberty dan Serenity tidak berdampak besar pada kedua bersaudara itu. Namun, tanggapan Serenity terhadap tweet mereka tidak hanya berisi pernyataan Liberty tentang kebenaran saat itu, tetapi juga rekaman narasi warga kota. Bahkan Dewan Kota mendukung klaim Serenity. Pekerjaan, pendapatan,
dan tempat tinggal keluarga Hans diungkap oleh netizen yang banyak akal. Mereka tinggal di villa dan memiliki pekerjaan yang layak dengan pendapatan tahunan berkisar antara ratusan ribu hingga lebih dari $1 juta. Sekarang, cukup tentang anggota keluarga yang lebih muda. Tuan dan Nyonya Han yang tua juga memiliki tabungan hingga ratusan ribu. Keluarga Hans memiliki lebih dari cukup uang untuk membayar biaya pengobatan sang nenek. Namun mereka malah meminta ganti rugi dari kedua cucunya. Netizen sangat puas dengan buktinya, terutama percakapan telepon antara Pak Tua Han dan Serenity. Kakek lebih memilih merasa puas menjebloskan cucunya ke membayar tagihan daripada menghabiskan uangnya sendiri. Ini seperti keluarga tidak memiliki anak-anak yang lain lagi. Semua anaknya sukses dengan usahanya sendiri. Lalu kenapa mereka tidak bisa membiayainya? Mengapa harus melibatkan cucu perempuan ketika mereka punya anak? Selain itu, kakek nenek menandatangani kontrak bahwa kedua belah pihak tidak akan berhutang apapun kepada satu sama lain. Setelah mendapatkan uang asuransi, mereka benar-benar berani mengubah cerita demi keuntungan mereka. Dapatkan rekaman suara itu. Kakek pasti bercanda. Aku tidak percaya dia menuntut cucu perempuan untuk membayar bahan bakar dan akomodasi. Anak-anak harus merawat orang tua yang sakit di rumah sakit, bukan cucu perempuan. Masuk akal jika kita mengharapkan anak-anak dan cucu-cucu kita berkumpul dan ikut serta dalam biaya pengobatan. Namun mengapa hanya cucu perempuan mereka yang menjadi sasaran? Meski cucunya tidak ikut menyumbang dana, sang kakek ingin cucunya mengganti biaya bahan bakar dan akomodasi cucunya. Seperti diskriminasi terhadap anak perempuan. Orang bernama John adalah eksekutif senior di salah satu anak perusahaan, Stone Group. The Stone harus mempertimbangkan kembali kebijakan perekrutan dia. Begitu netizen mendapat informasi tentang pekerjaan dan pendapatan keluarga Hunt, sepupu Serenity yaitu John, menerima kebencian paling besar. John sebenarnya tidak terlalu polos, karena dia meminta sekretarisnya untuk menuliskan alur cerita dalam narasinya. Ada pengguna yang menandai nama resmi Stone Group. Publik menyerukan pemecatan John. Bocah-bocah sialan itu. Mereka berusaha membuat anak dan cucu saya mendapat masalah. Gadis-gadis itu akan mendengar kabar dariku tentang hal ini. Bajingan, apa salahnya meminta mereka membayar biaya pengobatan anaknya sendiri? Saya tidak mengerti mengapa saya tidak bisa memarahi mereka, bahkan tidak mau berkunjung atau membayar. Pak Tua Han sedang mengoceh di bangsal. Nyonya Han yang tua juga menyetujui pendapat suaminya. Yang terpikir olehnya hanyalah keluar dari rumah sakit dan meminta 1 atau 2 uang kepada cucunya. Seluruh keluarga berkumpul di rumah sakit, berkumpul di bangsal saat mereka mendiskusikan rencana mereka selanjutnya. Mike ada di mana-mana. Teman-temannya merasa getir karena Mike memutarbalikkan cerita dan menempatkan mereka pada posisi yang sulit. Beberapa temannya ingin memutuskan hubungan dengan Mike, mengklaim bahwa dia adalah manusia yang buruk. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Mike? Ayah Mike bertanya. Saya membaca komentarnya. Ini tidak terlihat bagus untuk kami. Bagaimana caranya publik berhasil menggali informasi tentang pekerjaan dan pendapatan kami? Yang lainnya tidak penting, tapi John harus mempertahankan pekerjaannya. Netizen jahat ini men-tweet ke akun resmi Stone Group, menuntut agar mereka memecat John. John tidak sempat ke rumah sakit karena jadwalnya yang padat. Dia akan menghubungi Mike secara langsung untuk apapun. Sejak kebalikan dari kemarahan publik, John langsung menyewa troll profesional untuk menggambarkan keluarga itu dengan baik. Ia pun mengeluarkan uang untuk menghilangkan tweet Serenity. Anehnya dia tidak bisa mengurangi lalu lintas di tweet tersebut. Dengan setiap upaya untuk menutupi kebenaran demi kebaikan keluarga Hunt, para troll profesional menghadapi reaksi balik dari netizen yang marah dan pada akhirnya, kebencian dan kemarahan netizen membuat mereka kewalahan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.